kamu mikir kayak gitu? Terus aku bilang, iya, jadi sebagai konsumen saya merasa lebih diuntungkan karena eh, diskon yang diberikan lebih banyak dan itu membantu saya untuk bisa lebih menghemat uang. Nah, setelah itu saya juga kepikiran kira-kira bagaimana ya agar saya bisa membantu banyak konsumen lainnya dengan cara bergabung dengan perusahaan tersebut. Jadi kayak kamu tuh bisa menghasilkan ide-ide kreatif kayak gitu. Nah, terus gini, menurut aku salah satu hal yang aku temukan dan ini juga aku taunya dari HR. Jadi waktu itu aku sempat nanya sama HR aku, Kak, kira-kira apa sih common mistake yang dilakuin sama banyak kandidat ketika interview? Satu, jawaban mereka tuh klasik alias jawabannya template sama semua gitu. Jadi menurut aku ini salah satu kekurangan ya. Kan kita suka lihat di konten TikTok, di YouTube, kemudian di mana gitu. Kayak misalkan tips menjawab pertanyaan interview gitu. Nah, sayangnya karena itu memang lumayan banyak yang dengerin, jadi jawaban kandidat tuh rata-rata kayak gitu juga teman-teman. Jadi kayak misalkan ditanya, kenapa kamu pengen masuk perusahaan ini? Jawabannya karena saya mencari pengalaman, karena saya merasa ini sesuai dengan value saya gitu. Yang mana HR itu udah bosen dengerin itu dari banyak kandidat yang dari kandidat yang mereka interview gitu. Jadi menurut aku it's really important for you to be original and to be authentic gitu. Kayak kalian itu ketika mendengar jawaban-jawaban dari content creator atau dari siapapun itu, bahkan dari aku sekarang, itu kalian harus bisa refleksikan ke diri kalian. Kira-kira kalau aku sendiri gimana ya? Jadi jawaban yang aku kasih itu belum tentu sesuai dengan diri kalian gitu. Karena kan kita punya latar belakang yang beda. Kemudian juga kita punya preferensi yang berbeda kayak gitu. Jadi jangan plek ketiplek sama gitu. Coba buat diubah-ubah dikit gitu. Jadi ketika HR dengar jawaban kalian, wih, beda nih gitu. Kemudian menurut aku salah satu hal yang suka dibingungin juga soal kelemahan kelebihan. Ini nggak terlalu banyak ditanyain sama banyak perusahaan, tapi sempat ditanyain pas di Paragon. Jadi kelebihan kekurangan itu sebenarnya kalau bisa dijawab jujur, tapi jangan terlalu jujur juga, karena malah justru bisa jadi bumerang buat kalian. Kelebihan, kelebihan itu jangan bilang pintar nabung, atau misalkan saya ini orang yang rajin, jujur, bertanggung jawab, kemudian saya ini orangnya inisiatif, itu tidak bisa dijawab teman-teman. Kenapa? Karena itu subjektif. Bagi kalian nih rajin, tapi bagi HR itu menurut mereka itu tuh standar kayak gitu. Jadi menurut aku ketika kalian nyoba jawab kelebihan itu kalian bisa bilang menurut saya memiliki etos kerja yang baik contoh. Saya memiliki etos kerja yang baik, saya selalu dari pengalaman saya sebelumnya, saya selalu tepat waktu ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh menteri saya atau atasan saya atau misalkan siapapun itu ketika kalian di kepanitiaan, koor kalian dan saya selalu bersifat inisiatif gitu. Jadi ketika memang ada kesulitan di project tersebut, kamu tuh selalu berusaha untuk membantu yang lain kayak gitu. Kemudian kamu juga bisa bilang, misalkan saya ini seorang teamwork, seorang team member yang baik gitu. Jadi kamu punya kemampuan kerjasama yang baik gitu. Weakness, nah banyak yang bilang kalau misalkan weakness itu kamu sebutin harus sekaligus beserta solusinya. Dan aku setuju sama hal itu sebenarnya karena kalau kamu cuma bilang kesulitan kalian doang dan itu tuh kayak nggak apa ya malah jatuhnya kayak jadi ngerendahin diri kalian sendiri menurut aku tuh salah juga jadi ketika kalian nyebutin kekurangan itu pertama jangan kekurangan yang berkaitan sama proyek kalian gitu misalkan kalian bilang soal kalian daftar di finance tapi kalian bilang kekurangan kalian tuh nggak detail wah itu udah sorry sorry not sorry itu susah gitu karena biasanya HR atau user itu punya red flag juga kalau misalkan di posisi sesuatu dan kayak kalian ngerasa itu tuh nggak bisa dimaafin gitu jadi itu bakalan lebih susah gitu meskipun kalian udah punya pengalaman yang banyak gitu jadi sebutin weakness kalian tuh yang nggak berkaitan sama pekerjaan kalian secara langsung gitu. Nah, kemudian sebutin juga solusinya. Kayak misalkan di sini aku bilang, aku tuh kadang suka ngerasa susah kalau misalkan lagi dapat project dan untuk minta tolong sama orang lain gitu. Karena aku ngerasa itu akan memberatkan orang lain gitu. Tapi aku bilang, sekarang aku sudah berusaha mengatasi dengan lebih sering berkolaborasi dengan orang lain gitu. Jadi kayak aku lebih paham momen-momen di saat aku harus minta tolong sama orang lain dan caranya gimana pendekatannya ke mereka kayak gitu. Terus, nah ini pertanyaan yang philosophical. Kayak contohnya, where do you see yourself in 5 years gitu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang
kalian tuh nggak akan bisa jawab kalau kalian langsung kepikiran di saat itu. Makanya aku bilang kalian coba persiapin jawabannya sebelum interview kayak gitu. Jadi biar kalian tuh udah tahu kalian jawabannya mau apa dan nggak asal-asalan gitu. Nah, tenang aja, ini buat file MSIB kitnya. Di sini tuh beberapa tuh kayak udah ada tadi ya, kayak Word CV yang aku sempat bilang itu powerful. Terus ada juga template resume aku. Kalau kalian mau coba pakai resume aku, ini bakalan aku share ke kalian. Jadi semoga itu membantu. Since I can give you WhatsApp group ya, aku sambil jawab ya. Kak, gimana ya? Gimana sih? Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh banget ya. Kak, kalau kita dikasih pertanyaan dua persiapan kita, bagaimana cara mengatasinya? Really good question. Jadi, tentu aja ya ada kemungkinan ketika kalian udah benchmark sama orang-orang yang udah keterima, tapi ternyata di saat kalian interview tuh pertanyaan yang kalian persiapin tuh nggak keluar, atau malah em, muncul pertanyaan baru kayak gitu. Nah, menurut aku di situ tuh penting buat tetap bersikap tenang. Jadi seperti yang disampaikan sama Kak Bintang juga ya, body language is really important. Trust me, itu benar-benar penting gitu. Karena kalau misalkan kalian lihat orang yang gerasa gerusu, terus kayak kelihatan panik, itu tuh kelihatan nggak pede gitu. Jadi kayak gimana ya, auranya jadi kayak ini orang kayak udah musemin deh. Terus malah ujung-ujungnya interviewnya dicepetin durasinya kayak gitu. Jadi menurut aku penting tanamin mindset dalam diri kalian bahwa you have something to be offer to company gitu loh. Jadi kayak masalah keterima apa enggak tuh ya nanti bonus gitu. Tapi setidaknya kamu harus tahu kalau kamu tuh punya value dan kamu tuh punya sesuatu buat kamu tawarin gitu. Dan em, ketika emang kalian bener-bener putek banget ya buat bingung jawabnya, menurut menurut aku ya kamu bisa bilang untuk saat ini eh benar, aku sebenarnya belum pernah yang ngerasa putek kayak gitu sih. Jadi mungkin nggak bisa ngasih saran yang 100% bener ya karena belum pernah ngalamin gitu. Cuma menurut aku Ngalamin ketika apa? memang kamu bingung, Saran kenapa? gimana? Saran apaan, Han, maksudnya? Oh, gini, kalau misalkan ada pertanyaan, aku kan tadi bilang ya, kalau misalkan sebelum interview itu coba siapin jawaban dari pertanyaannya gitu. Tapi kalau Hmm. misalkan muncul pertanyaan yang nggak kita siapin, itu Ya, ya. gimana gitu. Sebenarnya Gimana? kembali Mungkin dari lagi Bintang ya. mau sharing? Oh ya, aku pernah ditanya tentang apa ya? Lebih ke pengalaman pribadi gitu. Atau nah bahkan atau bagaimana cara kita menghadapi kesulitan. Ada juga jika kadang mereka pakai ini, kalau teman-teman daftar MT ya, pasti akan dapat studi kasus. Itu hal yang nggak akan Anda siapkan. Karena pasti kalau MT kan pasti lebih yang cari-cari teman-teman yang bisa beradaptasi yang lebih baik dan bisa apa survive lah gitu intinya. Nah, bagaimana nih tipsnya? Ya, tipsnya yang pertama teman-teman pertama searching sih di YouTube itu banyak banget tentang cara menjawab-jawab tentang company-company MT. Yang kedua, teman-teman melatih buat menjawab hal tersebut. Ya, teman-teman melatih lah dengan latihan dengan teman atau latihan dengan ada nggak ya tentang wawancara? Kayaknya ada ya sekarang tuh. Udah canggih banget ya. Jadi dilatih itu, gengs. Itu bener-bener jam terbang. Jujur aku sampai curhat pertama aku ngisi Zoom tuh aku keringetan. Aku getar. Itu ngisi di Iya, iya, ITS. iya. Jadi kayak saat sampai sekarang ya udah kayak keep it like easy aja, easy going aja. Sekarang udah biasa aja gitu. Kayak dulu kan kaku. Ya itu semua itu juga ada prosesnya, gengs. Pasti temen awal-awal interview pasti gugup, pasti kayak deg-degan. Itu pertama pasti sama. Semua orang sama. Mau aku, Hana, mau si siapapun kalian pasti sama. Dan at least semua itu akan mengikis, semuanya itu akan mulai minimize, semuanya itu akan mulai berkurang kalau sesuai dengan jam terbangnya. Jadi makanya ya kalau bisa dimaksimalin bikin CV-nya dulu. Habis itu ternyata ada panggilan nih wawancara 3, ya ya udah teman-teman siapin semaksimal mungkin. Teman-teman ya be confident but overconfident. Setelah kelar wawancara ya udah let it go aja, let it flow ya, jangan sampai teman kepikiran aduh tadi aku kayak salah jawab deh, atau kayak tadi tuh jawabnya kurang maksimal, jangan usah dipikirin, santai aja gitu, bawalah dalam doa aja. Nah itu ya, bawalah dalam doa ya, karena kalau kun fayakun ya,
Kalau nggak atas kun fayakun atau atas ridho Allah pun juga mau seberapa besar etosmu, kalau emang bukan rezekimu di sana ya, however, it will not for your given gitu, nggak akan, bukan hasil yang kamu dapatkan gitu. Jadi ya Masya di Allah. starting ya, keep going, gengs. Kalian itu pede aja gitu. Kalian jangan takut-takutan gitu. Nah, buat yang emang teman-temannya nggak pede buat ikut magang di tahun ini dulu, teman-teman ikut SI aja. Saran saya ya. Karena kan ada kesempatan 22 kota nih. Ikut magang dulu, habis itu baru ikut SI dulu. Karena kan di SI itu banyak tuh kamu pelatihan-pelatihan apa, ikut marketing. Yang bagus tuh Revoyu bagus tuh. Revoyu kan dia ada digital marketingnya juga, ada data analisis juga, ada apa. Nah, itu dapat modal tuh kan dari situ kan. Nah, itu teman-teman tahun depannya bisa daftar magang di perusahaan yang lebih bonafit, atau teman-teman bisa ikut ISMA lah atau apalah, bebas gitu ya. Jadi ya kalau emang nggak dapat magang ke tahun ini ya ikut SI-nya aja, nggak apa-apa. Jangan sampai teman-teman itu menghilangkan kesempatan ini ya. Aku tuh jujur aja itu aku udah tahun pertama dibuka, saat itu aku daftar, aku tuh kenal sama temennya si Hana gitu kan. Dan kan ujungnya karena dari relasi juga kan, akhirnya jadi terconnected gitu lah. Orang-orangnya pasti itu juga pasti ya orang. Nah, itu semua ya, dan aku pun ikut SI dan juga magang juga gitu di perusahaan luar. Jadi itu ya emang multi job banget sih, tapi alhamdulillah bisa dilakuin gitu ya. Kalau teman-teman bisa mencoba berkorban untuk mencari ilmu atau berkorban untuk mencari pengalaman, aku kira semua itu akan berdampak pada masa depan teman-teman semua gitu. Jangan khawatir capek, apa capek yang mencapai di awal daripada kalian capek di akhir. Kalian udah lulus, banyak company yang emang nyari magang yang emang masih aktif gitu. Dan kalau emang teman-teman ternyata nih pahit-pahitnya nggak keterima di MSIB nih, masih banyak jalan menuju Roma. Kamu maksimalin ingin kamu, banyak banget magang-magang di sana. Jadi banyak juga company yang emang memiliki magangnya sendiri. Misal Shopee juga dia ada magangnya sendiri tuh. Lazada juga ada sebenarnya magangnya di luar kampus Merdeka. Dan Ruang Guru juga ada, dia LIP ya, program LIP setahu aku, program LIP, liap dari Ruang Guru. Terus juga ada magang-magang lain lah yang bisa kalian dapatkan. Bukalapak juga ada kok magangnya yang di luar. Jadi ya at least kalian be confident, dan please don't forget to pray more. Itu sih aja kayak motivasi gue. Mungkin ada tambahan lagi. Karena tanya dong, kalau udah apply 22% lulosnya apa tuh pertanyaan? Karena kalau udah apply perusahaan terus. Bintang tuh ada pertanyaan, kalau SI itu peluang keterimanya lebih besarkah kalau dibandingkan magang gitu? Ya, karena SI lebih priority for the quantity ya. Prioritasnya mereka ke quantity posisi yang ikut. Misal ya mereka merencanakan 100 kuota ya pasti 100 itu gitu. Tapi mereka juga seleksi cuma CV doang biasanya. Mereka nggak sampai wawancara gitu. Tergantung ya. Hmm. Kalau aku kemarin lihat di Revoyu dia ada tes doang. Tapi ya tesnya easy kok. Ada ke Ruang Guru juga ada sih. Tes gitu dikit lah. Habis itu tiba-tiba dapat email gitu, apakah kamu tertarik buat ikut gitu. I see, I see, I see. Hmm. Oke, mungkin ini aku juga mau jawab pertanyaan ya. Tadi ada good question banget. Kalau misalkan tadi kan kita punya 22 kesempatan. Nah, daftarnya tuh mau campur gitu antara yang ada posisi kreatif sama mungkin yang selain non kreatif gitu. Dimana kan kalau misalkan kreatif kita disuggest buat pakai CV kreatif ya. Nah itu kayak gimana gitu. Nah ini menurut aku a really good question karena kalau setahu aku kalau misalkan di MSCB kan kita ada bagian upload dokumen ya, upload CV kita. Nah saran aku adalah kayak gini. Jadi di dokumen uploadnya itu CV yang ATS aja. Biasanya ketika nanti kalian dapat panggilan buat online assessment, itu kalian akan diminta buat upload CV kalian lagi. Mostly semua mitra tuh kayak gitu. Nah, ketika nanti kalian diminta buat upload CV lagi, kalian bisa upload yang kreatif. Kalau misalkan kalian daftar yang posisi kreatif, kayak gitu. Karena teman aku ada yang kayak gitu juga sih, waktu dia daftar di posisi yang kreatif, dia tuh bilang di akunnya dia tetap daftarnya ATS gitu. Cuma pas diminta buat upload ulang, dia ngasihnya tuh yang kreatif kayak gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan kalau misalkan online assessment ya, it's really good question. Menurut aku online assessment itu salah satu tahapan yang cukup krusial tapi jarang dibahas. Dan sebenarnya tahapan online assessment, how to success in online assessment tuh nggak ada strategi pastinya kayak gimana. Karena menurut aku
itu peran doa itu penting banget juga di situ. Cuma yang pertama itu usahain kalian jangan begadang malamnya. Jadi ketika kalian mengerjakan itu kalian bisa fokus. Terus juga menurut aku tetap tenang gitu. Karena kan kalau online assessment tuh biasanya ada bagian-bagiannya dan di waktuin kayak gitu ya. Jadi kayak kalian tuh bisa manfaatin waktunya sebaik mungkin kalau misalkan kalian tenang gitu. Dan dari aku sendiri sebenarnya bukan tipikal yang sering latihan gitu kan biasanya ada online assessment ya karena kalau misalkan yang aku cek di Google gitu itu biasanya tuh kayak tes CPNS kayak gitu jadi kayak kurang 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 pas aja menurut aku gitu cuma kalau aku sih lebih ketika mengerjakan aku benar-benar meminimalisi distraksi dan benar-benar fokus kayak gitu ini juga berlaku pas di Paragon karena Paragon itu online assessmentnya menurut aku yang paling complicated dibandingkan yang lain kalau kayak Danon kayak gitu tuh lebih kayak kamu tuh ada pertanyaan dan kamu tuh diminta buat langsung ngejawab, upload video gitu. Cuma kalau Paragon tuh ada hitung-hitungan segala macam kayak gitu. Kayak Unilever juga sih. Cuma Paragon itu banyak banget pertanyaannya dan menurut aku kayak UN sih atau UTBK gitu. Kalau kalian pernah UTBK kan pasti kan. Jadi kayak jangan kalau kalian nggak nemu jawaban dari satu pertanyaan, jangan fokus di situ aja. Tapi kayak oh ya udah coba pertanyaan yang lain kayak gitu. Jadi kalian bisa dapat banyak jawaban gitu. Kak, kalau ambil magang sama SI secara bersamaan bisa. Setahu aku nggak bisa ya Bintang. Jadi Nah, kayak kalau kamu keterima salah satu, ya aku pilih salah magangnya satu. di luar kampus Merdeka, gengs, bukan magangnya Oh di ya, tuh berarti kalau kamu emang mau kayak gitu, berarti harus kalau kamu mereka tetap pilihannya satu sih. Lagi kamu Eh, nggak stres, magang sama SI bareng. Kan maaf mau bertanya jika perusahaan menginterview kita menggunakan bahasa Inggris, boleh nggak kita nego untuk menggunakan bahasa Indonesia atau campur? Oke, dan juga apakah jika CV bahasa Inggris dan satu wawancara mintain bahasa Indonesia, apakah dipandang red flag, Kak? Aduh, red flag. Gini, em, menurut aku ketika kamu memang nggak pede dengan kemampuan bahasa Inggris kamu, jangan yang tiba-tiba kamu, Pak, boleh nggak ya pakai bahasa Indonesia? Jangan kayak gitu. Karena sebenarnya jawabannya pasti bakal, iya boleh gitu. Tapi, kalian tuh bakal dapat poin plus gitu loh ketika kalian mencoba buat menjawab pakai bahasa Inggris, sekalipun mungkin agak keblibet-blibet atau mungkin nggak fasih, itu nggak apa-apa banget. HR tuh benar-benar mengapresiasi usaha kalian buat coba ngejawab kayak gitu. Cuma jangan negosiasi di awal gitu. Lebih kayak oke aku coba dulu aja dan kamu coba buat percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris kamu gitu. Dan kalau kamu sebelumnya CV-nya pakai bahasa Indonesia dan CV-nya pakai bahasa Inggris dan interviewnya pakai bahasa Indonesia, sebenarnya nggak red flag juga sih. Sebenarnya balik lagi ya ke culture perusahaan. Ada perusahaan itu yang memang menilai kandidatnya tuh pakai bahasa Inggris karena memang menurut mereka bahasa Inggris itu salah satu skill yang dibutuhkan saat ini dan juga memang mungkin sesuai dengan posisi yang kamu lamar kayak misalkan di marketing kalau kamu daftar di Unilever atau di perusahaan FMCG Nestle biasanya tuh mereka akan berkaitan dengan klien-klien bukan klien sih mitra mereka atau tim mereka yang bule gitu jadi it would be better kalau kamu bisa bahasa Inggris kayak gitu tapi kayak nggak usah terlalu dipikirin banget kalau pakai kalau kamu ngerasa nyamannya pakai bahasa Indonesia menurut aku nggak apa-apa dibandingkan kamu jawab pakai bahasa Inggris terus kayak kamu nggak fokus terus kayak kamu panik kayak gitu gunain bahasa yang menurut kamu bisa nge-boost up confidence kamu. Lebih baik daftar magang di awal atau tunggu semua minta terbuka dulu di website kamu Merdeka ya Kak? Apakah daftar di akhir akan mengaruhi kelulusan? Really good question again. Em, Kalau aku balik ke prinsip aku ya, ketika aku daftar di MSIB kemarin tuh aku selalu daftar di awal. Dan menurut aku ini salah satu takeaways paling penting karena perusahaan itu prinsipnya kalau kamu daftar dan kayak kamu cocok, mereka biasanya udah nggak bakal nyari kandidat selanjutnya gitu. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Jadi ketika memang kamu rasa, setahu aku kan sekarang udah ada Paragon, Nestle, kemudian ada XL yang udah buka gitu ya. Kamu bisa coba daftar dulu aja. Nggak perlu nunggu semuanya, nggak perlu nunggu semuanya apa sih ada di websitenya buat kamu bisa tahu kira-kira mau daftar yang mana ya. Keburu telat karena biasanya ketika mereka masih buka waktu pendaftaran, mereka tuh sebenarnya udah nginterview juga gitu. Ini ada cerita lucu ya. Jadi waktu itu tuh ketika aku di Grab itu memang masih dalam proses pendaftaran, tapi di saat itu aku udah dipanggil buat HR interview. Dan itu tuh kalau nggak salah via WA call gitu. Jadi kalau kalau di startup itu mereka biasanya lebih suka pakai call biasa dibandingkan Google Meet atau Zoom kayak gitu. Nah, di situ tuh saat aku cek di postingan Instagramnya mereka tuh beberapa kayak masih ada yang nunggu eh, soal kapan sih ada info lebih lanjut di email gitu. Dan di situ aku tahu oh ternyata tuh memang perusahaan modelnya kayak gitu gitu. Jadi
mereka tuh ya bakalan kerja secara paralel gitu sih. Oke, Kak Bintang dan Hana, oke. Ini Bintang mungkin bisa bantu jawab ya. Kak Bintang dan Hana, misal di lamaran yang kita ajuin ada 3 lamaran untuk magang dan 2 lamaran untuk studi independen, boleh nggak Kak? Atau mesti ajuin magang saja atau SI aja Kak? Bintang mungkin mau jawab? Jadi gimana dia lamaran magang, 2 lamaran untuk studi independen boleh nggak ya? Atau mesti ajuin magang aja? Kamu bisa ajuin mix ya, mau dua-dua itu tuh ya 11-11 gitu ya. Kalau memang per 50-50, bukan 22 magang 22 SI. Kamu ajuin yang penting kuota kamu maksimal sekarang 22. Dulu tuh sampai masuk data dari kita ada yang daftar 200 mitra. Itu paling paling banyak itu masuk ke data di Dikti. Ada itu kacau banget sih. Sampai dinotis sama ketua MSIB kemarin. Rekor terbesar 205 mitra di daftar. Ya itu terlalu random ya. Makanya dari hal-hal random kalian tuh memunculkan penyimpitan gitu loh, gengs. Jadinya ya mungkin niatnya Dikti 22 ini agar teman-teman bisa lebih bijak. 22 itu udah banyak banget, gengs. Kalau kerja malah kalian kesempatannya satu atau dua gitu, bahkan ya nggak serandom itu. Jadi as I purpose ya buat yang kamu daftar banyak antara MSIB baik itu CV MSIB baik itu magang atau SI ya daftarin maksimal kotanya 22, tapi ntar kalau udah ada list keterima gitu terserah kamu mau magang apa SI. Biasanya orang kalau udah keterima magang ya udah mereka pasti pengennya magang sih. Cuma ya akhirnya kalau emang ternyata hampir di akhir gitu ternyata, dan juga kalau keterima ada masa habisnya ya 3 hari ya teman-teman, jangan jangan lupa nih. Mungkin biasanya mungkin ada yang belum notice nih, ada waktunya cuma 3 hari. Jadi misal kalau udah 3 hari nggak teman terima, anggapnya hangus atau teman-teman dianggap menolak gitu ya. Lalu yang kedua, kalau teman-teman nggak menerima tawaran mereka, nggak nge-blacklist kok. Jadi jangan khawatir, tadi ada pertanyaan ya, itu nggak akan nge-blacklist. Yang nge-blacklist tuh ada jika teman-teman udah ikut programnya tapi putus tengah jalan. Udah sebulan kayak 2 bulan tiba-tiba ghosting, itu jangan. Kartu CV lebih baik gunakan nomor HP WhatsApp ya, nomornya beda. Nomor orang tua aja kan. Nomor WhatsApp, nomor WhatsApp ya kadang juga jujur nih kamu kalau bisa nomor nomor tuh jangan dibedain antara nomor telepon dengan nomor WA, karena gimana ya? Atau enggak kamu cantumin 2 nomor deh. Habis itu di nomor yang keduanya dikasih kurung WhatsApp gitu ya. Jadi jangan kayak gitu-gitu, hal yang nggak perlu dijawab lagi sebenarnya sih. Masukkan Amu depresi menolak. Kak Bintang itu dimintain link CV-nya kalau misalkan berkenan mungkin bisa di-share mungkin Link CV ya? template-nya atau gimana Link gitu. CV ntar aku mau sharing program aku sih ntar Oh di ide, akhir Zoom. boleh 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 Jadi tuh. aku Oke juga oke. lagi buka program nih, geng. Ntar kepoin Hmm, Instagram. Aku kolaborasi sama salah satu konten kreator MSIB, Kak Ayu Sabirna, mungkin ada yang kenal ya. Aku collab sama dia buat bikin program MSIB. Ini di luar Kemendikbud sih. At least kita akan ngebimbing teman-teman semua dari wawancara juga, bakal ada simulasi wawancara dan CV aku review langsung, dan ada ininya template-nya juga. Dan kembali lagi ya, kalau kamu ngelihat template-nya aku sama template-nya si Kahana kok agak beda, skillnya taruh bawah taruh atas, itu hanya template, gengs, atau itu hanya menurut pandangan aku dan menurut pandangan Kahana. Jadi jangan ada yang bilang wah ini salah itu benar, banyak banget. Kadang orang ngepikir wah punya ini, oh ini tuh sini ini punya sini gini kok. Itu yang bakal nggak akan habisnya ya teman-teman. Namanya juga CV ya, bagaimana teman-teman explain yourself gitu, explanation about yourself. Karena buka program juga dong. Wah ini kayaknya bisa menjadi ladang apa nih, ladang apa jadi nih, kompetitornya ladang Bintang modal. dong. Waduh, Nah, aku kompetitor pasti kalah aku ini, mohon maaf. waduh enggak lah. Aku belum ada Collaboration waktu nih aja, teman-teman next kalau buat ntar buka program, collab aja, mungkin another time ya. other Kan time misalnya ntar kita collab mengapply 2 lagi. posisi dari satu perusahaan itu wawancara nanti 2 kali atau 1 kali wawancara. Nah, gini, dua jadi kali kalau sih misalkan kamu HR interview, misalkan kamu daftar di Paragon, satunya finance, satunya misalkan marketing kayak gitu. Nah,
kan pasti sebelum kamu tahapannya kan setelah kamu setelah kamu kasih CV, online assessment, terus HR interview. Nah, kalau kamu daftar 2 posisi beda, itu HR interview tetap 1 kali dan biasanya tuh nanti HR tuh bakal nentuin kamu bakal lanjut ke posisi yang mana kayak gitu. Jadi kayak biasanya HR tuh bakal menghubungi calon atasan kamu atau calon unsur kamu, terus nanti bakal preferred function-nya kemana. Jadi biasanya interviewnya ujung-ujungnya tetap 1 kali sih, karena biasanya dari dua dua posisi itu HR-nya pasti bakal saling koordinasi sama usernya gitu. Jadi biasanya kamu cuma akan interview di satu yang menurut HR-nya itu paling tepat buat kamu. Kak, aku nyaliin tapi nggak ada isinya karena nggak pernah pakai. Menurut kakak mending dimasukin CV atau enggak? Menurut aku tuh lebih dimasukin aja dan kayak kamu bisa kok kayak mulai update LinkedIn kamu dari Lucu, sekarang lucu. misalkan dengan edukasi kamu, dengan kegiatan organisasi atau kepanitiaan kamu atau kalau misalkan kamu pernah course itu juga boleh banget dimasukin kayak gitu atau kayak kamu sekedar nge-like atau intinya buat LinkedIn kamu setidaknya aktif kayak gitu. Menurut aku sekarang LinkedIn itu penting banget ya sebenarnya. Kak Hana, saya mau minta tolong review CV LinkedIn tapi nggak bisa kirim pesan ke kakak. Oh iya kak. Kalau kenapa nggak bisa ya? Kalau nggak Apa nanti sih apa? lewat email ya, aku share email aku nggak apa-apa. Nah, aku share email aku. Oke, oke, tunggu, Dan tunggu, tunggu. Sanudin kamu bisa share ke aku, share ke email aku aja ya, nanti bakal aku jawab. Mas Bobi kok join room 5 ya? Aduh, sorry, ini harusnya ke main room ya. Aduh, maaf, maaf, maaf. Di Aku kenapa Bobby? salah Bobby ini. klik ini. Salah klik, Bobby aduh, apa maaf, ini? maaf, Apa maaf nih ya. Bobby nih? Maaf ya teman-teman Aduh, ya. si Oh, Bobby oh nih. gitu ya. Oh, Tuh. I see, baru tahu. Iya, Oke, kayaknya aku oke, oke. misklik dari tadi itu. Is. Bobby mah selalu miskom dari awal juga. Oke, kalau nggak bisa secara lancar dan kita apply-nya di kualifikasi nggak ada persyaratan bahasa Inggris, tapi pas interview pakai bahasa Inggris gimana, Kak? Apa minta pakai bahasa Indonesia dengan sopan? Oh, jadi kalau misalkan emang di persyaratannya nggak harus bisa pakai bahasa Inggris, menurut aku sih aman-aman aja ya buat pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Karena baik lagi sih Inggris itu sebenarnya balik ke culture perusahaan gitu. Inggris tuh akan ngebantu kamu untuk melakukan day-to-day job kalau misalkan memang perusahaannya tuh multinasional. Kak, kalau misal dari dua-dua posisi itu apply-nya mau mix, itu buat nulis di CV experience-nya gimana? Cantumin yang relevan di keduanya. Good question. Kalau dari pengalaman aku sebenarnya aku bukan bukan nggak pernah daftar yang mix kayak gitu sih. Jadi kalau aku biasanya cantumin pengalaman itu yang memang yang berkaitan aja sama posisi yang mau aku apply gitu. Cuma eh, nanti aku coba cari tahu dulu ya. Sebenarnya aku kurang paham dan aku takut ngasih jawaban yang kurang tepat atau misleading gitu. Cuma kalau saran aku sama sih yang aku jawab sebelumnya. Jadi ketika memang di web itu kamu kan cuma bisa upload satu dokumen CV. Itu cukup ATS dan nanti biasa kalau kamu keterima, kamu tuh bakal diminta buat upload CV ulang. Nah, itu mungkin ketika kamu udah keterima, kamu bisa upload CV ulang yang berkaitan dengan posisi yang udah lebih lanjut gitu. Jadi kayak bisa buat kamu bisa lebih menyesuaikan pengalaman CV kamu ketika memang kamu udah dipanggil buat sesi selanjutnya gitu. eh Ya, sorry banget. Email aku nanti aku taruh di chat ya. Wait, wait.